Shalom beloved Samarinda, senang sekali bisa bergabung dalam Daily Devotion hari ini. Kita akan membaca sedikit firman Tuhan yang ingin saya bagikan di Amsal 16 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Lagi di ayat selanjutnya dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksana segala rencanamu. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, ya. Segala jalan orang bersih menurut pandangan kita sendiri, kata Tuhan. Tetapi Tuhan yang menguji hati, ya. Terus Tuhan mau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksana segala rancanganmu, kata Tuhan. Nah, saya juga ingin berbagi sharing kesaksian kepada saudara terkasih semua, ya. Di sini saya mengalami satu mujizat, ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saya dalam kehidupan rumah tangga saya. Nah, beberapa tahun yang lalu, tidak lama ini, ya, saya dinyatakan Tuhan untuk tetap di Samarinda, ya. Dan kami mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat di sini lagi Tuhan, gitu loh. Sepertinya saya tidak punya harapan lagi untuk di Samarinda, gitu ya. Nah, terus saya bilang, kalau Tuhan mau saya di sini, saya mau punya rumah. Saya bilang begitu. Jadi dengan apa yang Tuhan memberkati saya yang lumayan, ya, bagi keluarga kita itu lumayan, gitu ya. Saya punya rencana untuk membangun rumah, ya. Jadi saya hitung-hitung perencanaan kita dan bisa dibangun rumah yang cukup kecil dengan papan atau kayu, gitu ya. Nah, waktu saya punya rancangan itu, saya kembali lagi berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Saya hitung dan saya sketch, saya bikin gambarannya dan saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab saya itu sangat di luar dugaan, ya. Tuhan bilang, tidak, bukan itu rumahmu. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya, ini rumahmu, kata Tuhan. Saya pikir tidak mungkin, saya bilang. Dengan dana yang ada sekian, saya bilang tidak mungkin Tuhan, gitu kan. Dan saya itu cuman berkata kepada Tuhan, saya itu tidak berharap muluk-muluk. Saya cuma berharap ada tempat untuk berteduh, itu sudah sangat bersyukur, gitu ya. Kalau Tuhan mau saya di Samarinda. Tetapi akhirnya waktu Tuhan berkata itu, Tuhan tidak menjawab apapun. Hanya dalam beberapa menit setelah saya mendapat pernyataan dari Tuhan, ya, mungkin 30 menit atau 20 menit, seseorang menelpon saya dan dia katakan, Bu Yanti, ini developer ini, pemborong ini akan membangunkan rumah untuk ibu. Dan saya sangat terkejut, bagaimana gitu loh Tuhan dapat melakukannya. Sedangkan dengan pemborong ini kita sudah lama bernegosiasi dan dia sama sekali tidak mau bangun tanah saya atau rumah saya, ya. Nah, akhirnya dengan negosiasi akhirnya dia mau. Dan lucunya dia mau membangun dengan dana yang sekian, ya. Jadi bagaimana Tuhan itu menggenapi apa yang dinyatakan kepada saya. Jadi saya berpikir, wow, luar biasa Tuhan melakukannya itu bagi saya, ya. Dan setelah kami perjanjian kontrak segala macam, ya, di tengah-tengah pandemi, ya, dan waktu itu adalah setelah kontrak beberapa bulan kemudian terjadi pandemi dan pembangunan itu mandek. Sesuai kontrak seharusnya dia harus selesai di bulan sekian, tetapi dia sama sekali tidak bekerja selama beberapa waktu. Dan saya waktu itu telepon dia setiap hari. Beberapa waktu sekali saya telepon dia, sampai akhirnya dia malas untuk mengangkat telepon saya. Dan saya timbul kecewa, saya timbul marah di dalam hati saya. Dan saya itu berpikir, ini tidak mungkin terjadi. Orang ini meminta dananya kembali. Jadi berapa yang terbangun dia minta saya bayar. Jadi saya bilang saya tidak punya dana sekian untuk membayar. Saya bilang karena sesuai kontrak, Bapak seharusnya menuruti apa yang sudah kita janjikan dari awal. Waktu saya berkata seperti itu, Tuhan menyatakan satu hal kepada saya. Tuhan berkata, saya ini terlalu sombong. Saya ini harusnya mengikuti apa yang dirancangkan oleh dia, ya, bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Tuhan ingatkan bahwasanya itu adalah pemberian Tuhan. Setelah saya mendapat teguran itu, saya menjadi sadar dengan kesalahan saya. Dan akhirnya saya katakan pada suami saya bahwasanya kita harus menunggu dengan sabar apa yang menjadi waktunya Tuhan. Dan benar, itu terjadi tepat waktunya setelah masa kontrak habis rumah saya. Rumah itu selesai. Yang tadi saya pikir saya cukup dengan waktu sekian,
saya bisa oper kontrak kepada orang lain gitu ya. Ternyata tidak gitu loh. Tuhan itu mau kita mengikuti arahannya, rencananya gitu ya. Bukan rencana saya, bukan keinginan saya. Jadi Tuhan meminta saya sabar gitu, dan akhirnya saya ikuti, dan benar terjadi. Dan banyak-banyak hal yang Tuhan bukakan. Ya, waktu saya menempati rumah itu, Tuhan katakan, kamu mulai dengan ini, kamu mulai begitu. Dan saya berkata, Tuhan, bukan saya tidak mau, tetapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan lakukan. Tuhan pakai suami saya untuk berkata-kata. Karena kalau saya yang melangkah, itu tidak mungkin. Dan benar, ternyata Tuhan memakai suami saya untuk berkata-kata. Dan itu sangat mengherankan saya gitu. Yang tadinya saya pikir tidak mungkin dia mau. Tetapi benar, Roh Kudus itu berkata melalui lidahnya. Dan akhirnya kami melakukan. Karena dia mau, kita melakukan. Itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Tuhan juga mengingatkan saya saat itu adalah, Roh Kudus berkata, Tuhan membenci kepada orang sombong, tetapi Ia mengasihi orang yang rendah hati. Di situ saya mendapat satu pernyataan yang bagi saya itu sangat memberkati saya. Ya, bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan tidak mengandalkan keinginan kita sendiri, tidak mengharapkan kekuatan kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu, tetapi bersandar kepada pertolongan yang daripada Tuhan. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara-saudara terkasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.